Selamat pagi, salam sejahtera bagi adik-adik dan teman-teman semua. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Biostatistika Deskriptif dan Inferensial. Dan pagi ini saya memohon maaf karena ada suatu kegiatan yang juga harus kita ikuti. Kita mengalami kedukaan. Dalam hal ini, hari ini adalah hari pemakaman teman kerja kita, staf kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, saya hadir dalam pertemuan kali ini dalam perkuliahan kita melalui media ataupun channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan kalaupun ada hal-hal yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, pada pertemuan-pertemuan berikutnya boleh ditanyakan. Ataupun pada saat saya menyampaikan materi, sebentar, tolong tinggalkan komentar di kolom komentar dan juga bisa di live chat. Mohon maaf kalau misalnya di dalam live chat saya kurang meresponnya, silakan di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk menyimak sampai materi ini berakhir. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba beberapa hal yang terkait dengan topik yang sudah disepakati. Pada pertemuan sebelumnya terkait dengan RPS dan outline yang akan kita sama-sama lewati dalam semester ini. Nah, di dalam topik kali ini saya coba menawarkan beberapa topik yang kalau misalnya di dalam penjabaran atau dalam penjelasan kurang dipahami, sekali lagi nanti kita akan lebih ulas lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ya, kembali lagi tinggalkan di dalam kolom komentar. Nah, pertemuan kali ini saya lakukan tidak secara interaktif, tetapi saya minta juga respon dari kalian dari materi yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Baik. Dalam pertemuan yang pertama sudah saya sempat menyampaikan bahwa di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan coba lebih ke arah yang praktikal, dalam hal ini perhitungan, dan mohon siapkan alat-alatnya. Ya, mungkin pada minggu ini kita secara manual, maksud saya adalah menghitung secara manual, dan akan kita selingi dengan perhitungan-perhitungan aplikatif melalui software yang ada. Baik, topik pertama pagi hari ini kita akan masuk pada ukuran pemusatan atau central tendency, di mana secara pengertiannya ukuran pemusatan ini adalah nilai tunggal yang mewakili satu kumpulan data. Nah, kalau kita buat satu kumpulan data atau set data, maka nilai tunggal dari kumpulan data itulah yang disebut dengan pemusatan dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data setelah data tersebut sebelumnya diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, ukuran pemusatan ini
Yang sering kali digunakan itu yaitu rata atau rata-rata, biasa juga disebut dengan mean, kemudian median yang biasa juga dikenal sebagai nilai tengah, dan mode atau modus, ya, nilai yang frekuensinya lebih sering kali tampil atau muncul. Baik, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami, dan saya kira ini materi bukan materi yang baru ya kan. Mungkin di bangku sekolah di SMA sudah pernah juga di sini. Baik, kita masuk ke ukuran pemusatan yang pertama atau min atau rata-rata. Min atau rata adalah rangkuman numerik biasa disebut atau rataan aritmetik, di mana menunjukkan pusat atau sentral dari sebaran data yang secara persamaan disimbolkan dengan atau dibuat dalam persamaan X bar itu sama dengan jumlah seluruh data, ya, dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah dibagi banyak disimbolkan X bar, ya. Atau sigma X dibagi dengan N. Ya, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kalau kita perhatikan, ini adalah contoh dari min. Contohnya adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam tahun ini misalnya memiliki anggaran belanjanya itu dalam triliunan rupiah diurutkan datanya atau didaftarkan datanya itu, yaitu 3,8, 1,4, 0,3 triliun, 0,6 triliun, 2,8 triliun, 5,5 triliun, 0,9 triliun, dan 1,1 triliun. Nah, pertanyaannya adalah berapa rata dari anggaran belanja dari Kementerian Kesehatan. Nah, dari persamaan yang tadi, yaitu X bar, di mana jumlah dibagi dengan banyak, maka kita akan mengidentifikasi data yang tadi itu, yaitu kita tuliskan 3,8 ini, 3,8 ditambah dengan 1,4 ditambah dengan 0,3 ditambah dengan 0,6 ditambah dengan 2,8 ditambah 5,5 ditambah 0,9 ditambah 1,1. Nah, itu adalah jumlah. Jumlah itu kan sama dengan kalau kita menambahkan satu demi satu. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data ini. Ternyata ada 8. Kementerian Kesehatan anggaran belanjanya ini diidentifikasi ada jumlahnya ada 8. Dan untuk menghitung ratanya, ya, kita tinggal menjumlahkan 3,8 ditambah 1,4 ditambah 0,3 ditambah 0,6 ditambah 2,8 ditambah 5,5 ditambah 0,9 ditambah 1,1 dibagi dengan 8. Maka diperoleh nilainya adalah 2,05. Saya kira ini mudah ya. Nah, ini masih sangat mudah. Jadi rataan atau rata anggaran belanja Kementerian Kesehatan adalah 2,05 triliun rupiah. Baik, ini adalah persamaannya tadi dan kita menghitungnya didapat 2,05 triliun rupiah. Nah, contoh berikutnya. Banyaknya pegawai di 5 apotek. Ya, kita mendapatkan data hasil penelusuran atau survei, mendapatkan banyak pegawai di 5 apotek. Ya, di apotek pertama ditemukan karyawannya atau pegawainya 3, di apotek kedua 5, di apotek ketiga 6, di apotek keempat 4, dan di apotek kelima 6. Kalau kita memandang data ini sebagai populasi, maka
Bagaimana kalau kita menghitung rata-ratanya? Berapa banyak pegawai di 5 apotek itu? Ya, tentu yang seperti persamaan tadi ya, sisa kita menjumlahkan dan membagi banyaknya. 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 kemudian dibagi dengan 5. Maka rata pegawai di 5 apotek itu berjumlah 4,8. Pertanyaannya, apakah 4,8 ini dalam perhitungan sehari-hari atau senyatanya kita akan menyebutkan 4,8? Hati-hati, karena kalau kita melihat angkanya memang benar 4,8. Tapi kan kalau kita lihat substansi dari yang dipertanyakan adalah banyak pegawai. Berapa pegawainya? Apakah pegawai itu bisa dibagi menjadi pecah-pecah? Nah, kalau kita perhatikan nilainya tetap 4,8, tetapi kalau diminta berapa jumlah pegawainya itu persoalan lain. Yang sekarang adalah nilainya pada 4,8. Oke, jangan lagi dipertanyakan berarti ada orang yang hanya 0,8 badannya bagaimana? Tidak, itu persoalan lain. Tetapi kalau diminta rata nilainya adalah 4,8. Ini adalah contohnya. Ada contoh berikutnya adalah seorang petugas Balai POM memeriksa satu sampel acak 7 kaleng ikan tuna. Ya, dengan merek tertentu yang dijual di pasaran. Itu diperiksa presentasi ketidakmurniannya dalam kadar bahan aditif yang mungkin ditambahkan selama proses produksi dari 7 kaleng ikan tuna. Itu diperoleh datanya adalah 1,8 dijumpai ya saat aditifnya terkandung 1,8, kemudian 2,1, kemudian 1,7 di ikan kaleng yang keempat 1,6, kelima 0,9, keenam 2,7 dan ketujuh didapat saat aditif sebanyak 1,8. Ya. Ya, kalau kita diminta untuk menghitung rata sampelnya, maka seperti tadi jumlah dibagi dengan banyak. Ya, 1,8 ditambah 2,1. Begitu seterusnya sampai dengan ditambah 1,8 atau kaleng yang ketujuh dibagi dengan berapa jumlah kaleng ikan tuna yang diperiksa oleh petugas Balai POM itu. Didapat hasilnya adalah 1,8. Itulah rata sampelnya. Nah, saya kira mudah ya. Tidak terlalu menyulitkan. Sekali lagi kalau kurang dipahami atau ada yang mau diberikan komentar, pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau misalnya di live chat tidak sempat. Kadang-kadang juga saya tidak sempat membaca di atau tidak sempat membalasnya di live chat, silakan di kolom komentar. Oke. Kemudian kita masuk di ukuran pemusatan yang kedua. Ya, atau biasa disebut dengan median, nilai tengah. Secara definisi, median itu adalah nilai yang tepat berada secara lokasi di tengah-tengah dari sekumpulan data yang sebelumnya sudah diurutkan. Ingat, kata ini yang harus kalian selalu ingat. Nilai tengahnya itu kalau sudah diurut. Nah, kadang-kadang keliru, belum diurut sudah diambil nilai tengahnya, padahal itu bukan nilai tengah. Urutannya itu atau orainya itu ya dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Bisa juga sebaliknya, yang penting terurut. Ya. Bila sekumpulan data itu nilai jumlahnya adalah ganjil. Tetapi jika nilai kumpulan data itu genap, maka haruslah dihitung rata-rata dari dua nilai di tengah jika setelah diurutkan. Ya. Jadi ada dua hal yang harus dipahami. Nilai tengah, data diurutkan, dan kemudian adalah jumlah data itu ganjil atau genap. Oke, bisa dipahami ini? Baik, kita coba lihat contoh hitungannya atau contoh soalnya. Nah, dari 5 kali kuis mata kuliah biostatistika, mahasiswa IKM memperoleh nilai. Ya, kuis pertama dapat 82. Ya,
Bagus lah ini, nilai yang bagus gitu. Kemudian nilai yang kedua, kuis yang kedua, dia tambah belajar lagi, dia siap lagi, dapat 93. Kemudian di kuis yang ketiga 86, kuis keempat 92. Karena ada masalah mungkin karena satu dan lain hal, mungkin dia kena persoalan yang bisa membuat dia insecure, atau dia dikena bully, atau dia menghadapi persoalan-persoalan dalam hubungannya dengan teman dekat misalnya, dia jadinya dapat nilai 79. Nah, pertanyaannya berapa nilai median dari seseorang yang mengikuti 5 kali kuis ini? Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita harus ingat, kita harus mengurutkannya atau mengerainya dari data yang paling kecil nilainya. Oke? Ya. Secara berturut-turut kita lihat jumlahnya, yang paling kecil adalah nilai 79, kemudian 82, lalu 86, 92, dan 93. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah nilainya adalah ganjil, karena 1, 2, 3, 4, 5 itu ganjil kan. Nah, otomatis tadi dari awal dinyatakan kalau ganjil ambil nilai yang paling tengah. Tetapi setelah diurutkan dari yang kecil sampai besar. Nah, setelah kita urutkan, tampak dari urutan ini yang paling tengah adalah nilai 86. Maka kalau nilainya ganjil dari soal seperti ini, kasus seperti ini, kita langsung bisa mendapatkan rata nilai biostatistika dari 5 kali kuisnya adalah 86. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh berikutnya, ini kasus yang mungkin bisa jadi ini adalah kejadian yang benar, tapi bisa juga adalah hanya rekaan. Kadar nikotin yang berasal dari sebuah sampel acak 6 batang rokok dengan cap atau merek tertentu adalah 2,3 untuk batang rokok yang pertama, 2,7 ya kadar nikotinnya, 2,5, 2,9, 3,1, dan yang terakhir 1,9 mg. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa mediannya. Saya kira mudah sekali. Ingat selalu kalau median harus Anda ingat urai atau urut. Ya. Sekali lagi saya mau sampaikan urut. Ya. Mau dari yang besar ke kecil silakan, atau dari yang kecil nilainya ke yang besar. Tapi harus urai atau urut. Oke? Nah, kalau kita urut dari yang kecil, tolong diperhatikan yang paling kecil itu nilainya adalah 1,9, kemudian 2,3, lalu 2,5, lalu 2,7, lalu 2,9, dan yang terakhir yang paling besar adalah 3,1. Nah, kalau kita lihat kadar nikotin ini adalah berjumlah, jumlahnya itu banyak datanya adalah 6 atau genap. Tadi di penjelasan awal-awal median saya katakan, selain mengurutkan, lihat juga banyak datanya itu apakah dia ganjil atau genap. Kalau genap, maka yang kita buat adalah menghitung rata-rata dari nilai yang paling ada di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling tengah itu ada di urutan data yang nah, coba perhatikan berapa. Urutan yang paling tengah ada di urutan data yang ke 3 dan 4. Nah, itu yang kita lihat. Urutan 3 dan 4 di sini adalah 2,5 dan 2,7. Ya. 2,5 ini kita jumlahkan. 2,5 ditambah dengan 2,7 dibagi dengan 2. Bisa dipahami ya. 2,5 dibagi dengan 2,7. Ya.
Ya, 2,5 ditambah dengan 2,7 dibagi dengan 2, hasilnya dapat 2,6. Ya, saya kira mudah ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap atau dipahami. Nah, itu tadi median. Kalau ada yang mau ditanyakan, kembali saya ingatkan untuk meninggalkan pesan. Baik, kita pindah ke ukuran pemusatan yang ketiga, ya, disebut dengan modus. Ya. Secara definisi modus atau mode, ya, dari kata modal, mode, sama ya, adalah sekumpulan pengamatan di mana nilai tersebut yang paling sering keluar atau sering muncul atau sering kali tampil begitu. Nilai yang sering atau paling sering frekuensinya paling tinggi. Oke. Saya kira mudah. Contohnya ya, sumbangan dari penduduk untuk pembangunan gedung posyandu di wilayah kerja Puskesmas X misalnya tercatat sebagai berikut. Ya, ya, ini sumbangan dalam hal ini sumbangan sak semen ya. 9 sak, 10 sak, 5 sak, 9 sak, 9 sak, 7 sak, 8 sak, 6 sak, 10 sak, dan 11 sak atau sablak karung semen. Ya. Oke, kalau kita perhatikan, ini tidak menuntut untuk diurut, tetapi yang perlu adalah kejelian kita melihat berapa nilai yang frekuensinya lebih sering kali muncul. Ya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Nah, dari pengertian itu kita bisa menarik atau menyimpulkan bahwa modus dari eh, apa namanya sumbangan sak semen penduduk untuk pembangunan gedung posyandu itu adalah pada nilai 9 sak atau 9 karung semen. Kenapa? Karena dia di sini kalau kita perhatikan ada 3 kali dia muncul, ya kan? Tuh. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya tidak ada yang sering kali muncul, apakah masih bisa kita menghitung modus? Ya, kalau tidak ada berarti semuanya adalah modus. Ya, kalau tidak ada maksudnya. Kalau tidak nilainya tidak berulang begitu, frekuensinya tidak ada yang lebih tinggi, gitu, lebih sering kali muncul. Bisa jadi juga pada beberapa kasus dia menjadi bimodus. Itu ada dua nilai yang memiliki frekuensi lebih tinggi atau trimodus, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau yang tidak ada ya berarti kita langsung tegas mengatakan tidak ada modus atau semua nilainya itu adalah modus. Begitu. Maka modus dari kalau kita lihat ini tampak ya secara nyata di sini 9. Oke, bisa dipahami. Nah, ini contoh yang berikutnya. Dari 12, ingat 12 pelajar SMA yang diambil secara acak dicatat berapa kali mereka mengikuti penyuluhan ekspro remaja dalam 2 tahun terakhir. Ada 12 pelajar SMA ditanyakan berapa kali mengikuti penyuluhan terkait dengan ekspro remaja dalam 2 tahun terakhir. Data diperoleh ya, 12 itu orang pertama dia pernah mengikuti penyuluhan 2 kali. Orang kedua tidak pernah. Orang ketiga 3 kali. Orang keempat 1 kali. Sampai dengan orang yang ke-12 itu 4 kali. Ya, ini adalah untuk kasus. Nah, kalau kita lihat deretan angka atau banyaknya berapa kali dia mengikuti penyuluhan Cashpro ini, kita akan langsung melihat modusnya dari data ini. Oke. Kira-kira berapa modusnya? Ya. Nah, dalam kasus ini tadi saya juga jelaskan ada 2 modus atau yang disebut dengan bimodus. Ya, yaitu angka 2 muncul 2 kali, lebih banyak ya angka 2 ini muncul. Pertama, kedua, ketiga. Angka
Berikutnya yang lebih sering kali muncul adalah 4. 1, 2, 3. Dia juga sering kali muncul. Jadi, karena 2 dan 4 ini adalah frekuensi yang sering kali tertinggi, maka inilah yang disebut dengan bimodus. Ya kan? Itu karena dia memiliki frekuensi yang tertinggi itu 2, yaitu angka 2 dan 4. Bisa ya ditangkap. Nah, sekarang latihan. Oke, ini latihan. Silakan langsung dikerja. Jadi karena saya minta untuk dikumpulkan atau dijawab, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Ya, saya tidak menuntut semuanya menjawab. Pokoknya yang langsung responnya lebih cepat, lebih bagus. Jangan kalian fokus pada latihan ini, akhirnya materi setelah ini Anda lupa kata mengerjakan ini. Yang responnya cepat saja ya. Dari data dalam kelas kalian, saya kira Anda sudah saling mengenal juga ya. Kalau belum, ya saatnya sekarang baku tanya, saling mewawancarai. Kapan lagi ya kalian saling mengenal? Ya, yang mungkin satu SMA ya, baiklah sudah pernah ketemu. Tapi yang sudah ya hampir 1 tahun lebih ini tidak pernah ketemu di kampus, belum pernah ketemu di kampus, bagaimana mengenal? Nah, pasti dalam interaksi mengerjakan tugas sudah paling kalian sudah saling mengenal. Nah, sekarang pertanyaannya, coba identifikasi berdasarkan ukuran pemusatan yang sudah kalian dapatkan tadi, min, median, dan modus. Ya, oke. Untuk variabel umur kalian, hitunglah minnya, ya, kemudian berat badan kalian, kemudian tinggi badannya, dan jumlah saudara kandung. Berapa berapa yang kalian bisa dapat, kirim. Ya. Kirim bisa melalui email, bisa juga melalui kolom chat atau komentar. Oke? Bisa ya dipahami ini? Ini tugas kalian latihan gitu. Ya. Tapi jangan karena kalian sudah terbebani latihan, jadi materi setelah ini ukuran penyebaran kalian tidak hentikan lagi. Saya tetap menunggu. Ini sekali lagi respon cepat. Ya. Saya juga akan menilai kan soft skill itu kan siapa yang responnya cepat. Ya. Tapi bukan data mengarang ini, data yang benar-benar real ya. Kalian dapatkan ya, kalian saling wawancara. Oke? Tidak perlu sekarang ya, tidak perlu. Bisa juga sebentar atau nanti. Yang saya mau adalah di dalam angkatan kalian, kelas kalian itu saling mengenal. Oh, dia ini berat badannya begini. Jangan jadi bahan untuk body shaming ya, bukan. Ini hanya untuk memperlancar penerapan atau aplikasi dari mata kuliah ini dengan menghitung atau mengaplikasikannya di dalam kelas kalian. Sekalian juga perkenalan kan. Ya, jadi jangan oh dia ini keluarganya banyak. Wah, mulai lagi ada bulian atau julitan di situ ya. Ya hindari. Oke, jadi pahami? Jadi ukuran pemusatan min, median, dan modus. Ya. Sayangnya ini tidak kita bisa menuliskannya di dalam whiteboard. Ya. Dan saya mohon karena kita kekurangan penjelasan dalam whiteboard itu, mohon memperbanyak bacaan-bacaan. Ya, silakan memperlengkapi diri dengan referensi yang ada. Karena saya kira ribuan bahkan ratusan ribu itu kan materi terkait dengan min, median, modus. Dan juga kan sudah pernah Anda dapatkan di bangku SMA. Itu tidak susah. Baik. Itu adalah ukuran pemusatan. Mengenai aplikasi perhitungannya nanti ya. Sebentar di akhir saya coba mengajak
Dan kalau misalnya di rumah atau di laptop kalian sudah ada SPSS, nanti saya berikan bagaimana cara. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada ukuran penyebaran atau dispersi. Ukuran dispersi itu ya, saya tampilkan dulu. Atau ukuran penyebaran, ya. Dispersi atau penyebaran. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi. Ya. Kata kuncinya adalah nilai yang berbeda dan bervariasi dari sekumpulan data penyebaran itu. Dengan nilai ukuran sentral tendensinya. Ya. Atau seberapa besar dia menyimpang dari nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kalau tadi kita sudah bicara mean, median, modus, ya ukuran mean, median, modus itu kan ukuran pemusatan. Kalau ke dalam grafik makanya sayangnya kita tidak punya. Oh, saya coba dulu ya di sini kalau misalnya bisa dicoret-coret. Ya, kalau kita punya settingan data di dalam grafik distribusi normal itu kan, ya ini anggaplah seperti itu ya. Sisi kiri dan sisi kanan dianggap sama ya. Ini. Nah, kalau kita bicara ukuran pemusatan, mean, median, modus itu ya dia selalu bergerak dari ya titik tengah ini gitu. Itu mean, median, modus ya kan. Nilai data itu sebarannya apa namanya bagus jika nilai mean, median, modus itu relatifnya mirip atau dia berimpitan begitu. Ya, mean, median, dan modusnya. Oke. Nah, tapi bisa saja kita dapatkan data nilainya itu dia secara grafik ini dia mean-nya mungkin ada di sini, mediannya yang di tengah sini, ya. Modusnya yang di sini. Ya, itu dalam distribusi atau sebarannya kurang bagus. Ya, yang kita mau adalah dia memusat kan, ukuran pemusatan dia berimpitan, artinya berkumpul di tengah. Ya. Jika sebaran datanya itu berkumpul atau memusat, itulah yang disebut dengan data berdistribusi secara normal. Ya, silakan baca referensi apa itu yang disebut distribusi data normal. Nah, sekarang kita pindah ke, kita bukan bicara lagi mean, median, modus, kita bicara bagaimana data-data itu berbeda, bervariasi, nilai ukuran pusatnya dan apa namanya dia menyimpang dari nilai-nilai yang ada di nilai pusat. Sebaran, dia menyebar. Oke, ini saya lanjut saja. Nah, ukuran dispersi atau penyebaran yang pertama adalah range atau jangkauan. Nah, bagaimana pengertiannya? Jangkauan adalah perbedaan atau selisih nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah atau nilai yang minimum yang ada di dalam data itu. Itulah range. Secara persamaan disimbolkan R atau range sama dengan X maksimum dikurang dengan X minimum. Ya, saya ulangi. Range ini adalah nilai atau selisih nilai antara nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling tinggi. Oke. Rumusnya R sama dengan X max kurang dengan X. Contoh.
Ya, ini adalah sekumpulan data. Anggaplah ini nilai atau data dari hasil survei. Diperoleh nilai 10,6,8, 2 atau yang terakhir adalah nilainya 4. Nah, kita tidak perlu langsung buru-buru, tetapi harus kita lihat, ya. Yang pertama adalah nilai yang paling tinggi dari deretan data yang hasil survei ini. Ya, yang paling kita lihat yang paling tinggi di situ adalah data ya ini 10 ya. Sorry. 10. Nah, di deretan data itu 10 adalah yang paling tinggi, kemudian 2 yang paling rendah. Maka langsung kita masuk ke dalam persamaan 10 dikurangi dengan 2, range-nya didapat 8. Oke. Apa kemaknaan dari 8? Ya. Jangkauan dari data ini adalah 8. Tertinggi nilainya 10 dan terendah nilainya 2. Dari titik 2 ke titik 10 itu range-nya 8. Bisa dipahami ya? Itu yang disebut dengan ukuran dispersi atau penyimpangan. Oke. Kemudian yang seringkali juga dipakai di dalam dunia kesehatan adalah simpangan rata-rata. Ya. Pengertiannya simpangan rata-rata dari pembilangannya adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Ya. Nilai rata-rata itu harga mutlak simpangannya. Nah, kalau data tunggal, ya single data itu dihitung dari simpangan rata adalah sigma X dikurang X bar dibagi dengan N. Ya, itu simpangan rata-rata data tunggal. Data tunggal dengan data berkelompok beda ya. Data tunggal itu ya contohnya ya, nilai kuis dari ke-6 orang kades Posyandu yang meliputi training selama 2 bulan misalnya. Nilai kuis yang pertama 7. Kurangi dengan X bar tadi kita. Ya. Wah, terjadi gangguan di dalam slide. Baik, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Sambil saya benahi ini dulu. Ya, gangguan secara teknis. Ya, mudah-mudahan masih bisa dibaca atau dilihat ini. Slide show dulu. Oke, kita kembali tadi. Nah, penjelasannya seperti tadi. Nilai yang dari nilai hasil kuis ke-6 orang kades ini kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Berturut-turut. Yang penting yang pertama kita tahu bahwa nilai rata dari data ini berapa. Tadi kita sudah menghitung 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 6. Dapatnya nilainya 6. Nah, X barnya 6. Kemudian kita masukkan nilainya di situ di angka, berarti 7 dikurangi dengan 6 dapatnya berapa? Ditambah. 5 dikurangi 6 dapat berapa? Ditambah. 6 dikurangi dengan 6 dapat berapa? Ditambah. 3 dikurangi 6 dapat berapa? Ditambah. 8 dikurangi 6 dapat berapa? Ditambah. 7 dikurangi 6 berapa? Kemudian ingat ada penyebutnya di bawah. Ini adalah banyaknya data. Dapat 6 kan? Oke. Nah, seperti ini. Cara sederhananya dapat karena tadi kita sudah menghitung X barnya, nilai X barnya itu ada di sini posisinya ini. Kan?
6, dia 6. 7 kurang 6 ditambah 5 kurang 6 ditambah 6 kurang 6 ditambah 3 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 7 kurang 6. Ya. 1 ditambah 1 dapat 2. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 2, 7. 7 tambah 1 dapat 8. Ya. Tanpa melihat nilai plus dan minusnya, karena nilai tanda kurung mutlak, jadi kita dapat untuk pembilangnya dapat 8 dan penyebutnya karena banyaknya 6 dapat 6. 8 dibagi dengan 6, 1,33. Maka hasil kuis karya Posyandu itu simpangan rata-ratanya adalah 1,3. Maksudnya apa ini? Ada 1,3 penyimpangan dari sebaran data hasil kuis itu. 7, 5, 6, 3, 8, 7 itu kan hasil kuis. 1,3 ini bukan hasil kuis, tapi penyimpangan, nilai penyimpangan datanya. Ada berapa penyimpangannya? 1,3 ternyata. Kalau kita bahasakan sehari-hari, 5 terhadap 6 itu berapa? 3 terhadap 6 itu berapa? 8 terhadap 6. Karena 6 adalah nilai pemusatannya. 6 itu adalah nilai. Jadi kalau kita lihat keseluruhan data, maka simpangan rata-ratanya atau rata-rata penyimpangannya adalah 1,3. Sekali lagi itu bukan nilai kuis ya, itu adalah nilai berapa nilai dia menyimpang. 1,3 penyimpangan. Bisa dipahami ya? Oke, itu untuk data tunggal. Tetapi untuk data yang berkelompok, ya, data berkelompok rumusnya sigma F kurung mutlak X kurang X bar dibagi dengan sigma F. Ya. Di mana X itu adalah data ke I atau data yang berkelompok itu berbobot yang sama dengan titik tengah kelas interval. Ya. Kemudian F itu adalah frekuensi. Ya. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini. Ya. Ini data rekaan saja. Nilai dari misalnya 3 sampai dengan 5, frekuensi 2. Jumlahnya 2. 6 sampai 8, jumlahnya ada 4. 9 sampai dengan 11, nilainya 8. 12 sampai dengan 14, nilainya 6. Oke. Kemudian X, ya. X-nya ini kemudian kita perhatikan ya. X itu sendiri tadi masih ingat adalah data berbobot atau titik tengah kelas interval dari data kelompok itu. 3 dengan 5 titik tengahnya adalah 4. Ingat ya, 3 langgar satu angka, kemudian 5. Jadi titik tengahnya adalah 4. Kemudian di data yang kedua itu titik tengahnya 7, data yang ketiga 10, dan data yang 4 ini adalah 13. F kita ketemukan, X kita ketemukan. Maka kita perkalikan X kali X. F kali X dapat kolom keempat ini. Yaitu 2 kali 4, 8. 4 kali 7, 28. 8 kali 10, 80. 6 kali 13, 78. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Persamaan tadi itu kan jumlah X dikurang dengan X bar. Nah, perhatikan X-nya. X-nya berapa? 4. X barnya berapa? Dari mana kita dapat X bar? Ya. Nilai data ya berkelompoknya itu kan harus kita menghitungnya dulu ini nilai rata dari masing-masing angka ini. Ya toh? Dari data yang berkelompok ini. X 4 dikurangi ya berapa rataannya? Ya. Oke. Kita kembali dulu. Rata dari data KI, data berbobot ini. Didapat 5,7. Ya.
Ingat ini tanda mutlak ya. Selisih dari 4 ke rataan itu dapat 5,7. Kemudian untuk data yang kedua didapat 2,7. Untuk data yang ketiga didapat 0,3. Data yang keempat itu didapat 3,3. Sebenarnya dari mana X bar-nya? Ya. X bar-nya itu didapat dari if X. Saya kembalikan dulu. If X ini 8 ya, jumlah dari 194 dibagi dengan 20 ini. Jumlah if X 8 tambah 28 ditambah 80 tambah 78 dibagi dengan lain. Diperoleh nilainya 194 dibagi dengan 20. Itulah X bar data kelompok ini, itu 9,7. Maka nilai 9,7 itu yang kita hitungkan dengan nilai X-nya. Jarak atau selisih dari 4 dikurangi 9,7 adalah 5,7. Bisa ditangkap ini ya, bisa dipahami. Oke. Kemudian jarak dari 7 ke 9,7 2,7. Jarak dari 10 ke 9,7 0,3. 13 ke 3,3 yaitu 13 ke 9,7 3,3. Jadi ini yang harus diperhatikan. 194 dengan 20 dan masing-masing. Oke. Nah, ternyata persamaan itu tidak berhenti sampai di situ. Ditambah lagi satu kolom di mana kita akan menghitung F dikali dengan hasil yang ada di sini. Nilai F ini 2 kali 5,7 dapat 11,4. 4 dikali 2,7 dapat 10,8. Seterusnya sampai di bawah 6 dikali 3,3 dapat 19,8. Nah, jumlah ini sigma F kali X kurang X bar itu kita tulis di sini. 11,4 ditambah 10,8 ditambah dengan 2,4 ditambah 19,8 dapat 44,4. Oke. Ya. Nah, semua yang ada di dalam tabel tadi itu kita masukkan ke persamaannya. Sigma F X kurang X bar kurang mutlak dibagi dengan sigma F. 44,4 tadi saya kembalikan lagi. 44,4 ya, dibagi dengan jumlah F atau 20 dapat 2,22. Sekali lagi ini nilai simpangan bukan nilai kumpulan datanya ya, atau nilai dari data kelompok tadi, tetapi ini simpangannya 2,2. Nah, pemaknaannya begini. Data 3 sampai dengan 5 dengan frekuensi 2, 6 sampai 8 dengan frekuensi 4, 9 sampai dengan 11 dengan frekuensi 8, 12 sampai dengan 14 frekuensi 6, atau dengan 20 banyaknya data 20 itu, dia memiliki simpangan ya. Simpangan itu adalah penyimpangan nilai ya dari masing-masing ini berjumlah 2,2. Oke. Kira-kira dipahami ya. Minta maaf tadi ada kesalahan teknis dalam slide dia sedikit onak. Nah, ini yang sering kali juga adalah simpangan standar atau standar deviasi atau ya biasa juga dengan dibilang adalah penyimpangan deviasi. Penyimpangan standar. Simpangan standar atau standar deviasi yaitu pernyataannya adalah atau pengertiannya adalah sekumpulan bilangan yang dimana akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata penyimpangan kuadrat. Ya, kalau tadi kita sudah lihat ini akan memudahkan kita mempelajari standar deviasi. Ya. Kita perhatikan, untuk data yang tunggal, sebaran data tunggal, menghitung standar deviasinya adalah seperti ini. Standar deviasi diambil dari akar
sigma X I dikurang X bar kuadrat dibagi dengan jumlah data atau banyaknya data maksud saya N. Atau bisa juga adalah akar dari sigma X kuadrat yang dibagi dengan N dikurangi kurung mutlak X jumlah X dibagi N yang dikuadrat. Ya. Perhatikan baik-baik, ini adalah X kuadrat, ini adalah jumlah X per N, hasilnya baru dikuadratkan. Ya. Yang paling sering dikerjakan atau paling kita dapatkan ya yang di atas. Tapi ini juga tidak salah alternatif. Untuk data tunggal. Contoh, ya ada sederetan data, anggaplah itu mungkin jumlah kunjungan atau frekuensi pemeriksaan seseorang. Nah, kita hitung, tentukan simpangan bakunya. Ya. Maaf, saya edit dulu ya. Dia bergerak. Iya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita harus menghitung nilai ratanya dari data ini. Ya. Karena rumus, baik rumus yang pertama ataupun yang di bawah, ini ya kita harus perhatikan nilai masing-masing data itu. Kalau yang pertama itu dia harus mempersyaratkan kita menghitung nilai X bar. Kalau di bawah ya hanya X kuadrat kan seperti itu. Di atas ini dia nilai X bar atau rata. Kalau kita pakai rumus yang di atas, maka yang pertama harus kita cari dulu X barnya. X bar dari data ini kan seperti tadi. Jumlah dibagi dengan banyak data. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dibagi dengan 5. Hasilnya ya, berapa? 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 8, 16 tambah 7, 25 dibagi 5. Dapat 5. Kita catat dulu itu X barnya. Kemudian kita masukkan di dalam kolom. Nah, untuk memudahkan ini, kolom ini harus diingat. Kemana-mana harus diingat. Yang namanya manual ya. Nah, data itu kita buat dalam kolom-kolom seperti ini. Ya. X, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data ketujuh. Lalu nilai X ini, ya X ke I, X kedua, X ketiga, dan seterusnya itu kita masukkan. Seperti tadi. Ya. Tapi dia bukan kurung mutlak ini. Ingat ini kurung biasa. Kita perhatikan X ya dikurangi dengan 5 berapa? 2 dikurangi dengan X bar adalah 3. 3 dikurangi X bar dapat min 2. 5 dikurangi X bar dapat 0. 8 dikurangi X bar atau 5 dapat 3. 7 dikurangi X bar dapat 2. Nah, selanjutnya kita tambah lagi satu kolom di sini. X kurang X bar yang hasilnya ini tadi kita kuadratkan. Ya. Ya. Min kali min dapat positif. Min 3 kali min 3 dapat 9. Min 2 kali 2 dapat 4. 0 tetap 0. 3 kali 3 dapat 9. 2 kali 2 dapat 4. Oke. Semuanya ini kita jumlahkan ke bawah. Dapat totalnya 26. Tapi itu bukan hasil akhirnya. Harus kita lihat kembali rumus yang kita pakai. Option yang pertama. Yaitu jumlah seluruh X kurang X bar yang dikuadratkan dibagi dengan N. 26 kita bagi lagi dengan 5. Ya. Dapatnya akar, maksud saya 26 dibagi 5 dapat 5,2. Ingat jangan lupa ini akar. Dan standar deviasi dari data kita adalah akar dari 5,2. Oke. Hasilnya itu kalau 5,2 berapa sih Anda cari di kalkulator. Ya, itu adalah standar deviasi. Ya. Kalau tidak puas silakan cari sendiri ya. Akar dari 5,2. Ya. Saya kira Anda sudah paham itu cara menghitung bagaimana menghitung akar. Akar 25 kan 5. Akar dari 5 ya sekitar
2 lebih. Oke. Kemudian data yang berkelompok. Untuk data yang berkelompok, standar deviasi adalah S sama dengan akar dari jumlah frekuensi F dikali dengan X dikurang X bar kuadrat dibagi dengan jumlah F. Untuk alternatifnya, ya ini agak sedikit panjang. Akar dari jumlah Fx kuadrat bagi dengan jumlah F kurangi dengan jumlah Fx dibagi jumlah F yang kuadrat. Ini contohnya. Pada sebuah lokasi penyuluhan, kita mengidentifikasi umur anak SD. Ya. Data yang pertama, umur 3 sampai dengan 5, jumlahnya ada 2. 6 sampai dengan 8, jumlahnya 4. 9 sampai dengan 11, atau usia 9 sampai dengan 11 itu jumlahnya ada 8. 12 sampai dengan 14 jumlahnya. Nah, lalu kita lihat nilai tengahnya. Ya, dapat 4, nilai tengahnya dari 6 sampai 8, 7, 9 sampai 10, seperti tadi ya. Di belakang ke bawah frekuensinya, datanya adalah 20. X. Ya. Selanjutnya kita kali. F dikali dengan X. Ya, saya kira gampang ya. 2 kali 4, 8. 4 kali 7, 28. 8 kali 10, 80. 6 kali 11, 78. Nah, F kali X ini kita tambahkan ke bawah. Dapat nilai 194. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ karena kita membutuhkan nilai-nilai X kuadrat lagi. Nilai X kuadrat ini kita taruh di kolom berikutnya. 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. Ya. 7 kali 7, 49. 10 kali 10, 100. 13 kali 13, 149. Tidak lagi sampai di situ, kita harus tambah lagi satu kolom. F itu sendiri dikali dengan X yang sudah melakukan hasil dari pengkuadratan. Ya, didapat 2 kali 16 dapat 22, 4 kali 49 196, 8 kali 100 800, 6 kali 199. Nah, ini kita jumlahkan ke bawah dapat 2042. Nah, 3 nilai ini penting, 20, 194, 2042. Kita menghitung standar deviasinya, ya, menggunakan persamaan ini bisa ya. Fx kuadrat kita dapat 2042. Jumlah F dapat 20. Jumlah F kali X yang belum dikuadratkan ya, dapat 194 dibagi dengan 20, kemudian kita kuadratkan, jangan lupa ini kuadratnya. Tarik akarnya didapat, ya, ini secara singkatnya didapat 8,01. Akar dari 8,01 dapat 2,83. Nah, itu untuk standar deviasi. Silakan kalau sekali lagi kalau belum paham, mohon tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan di live chat, kadang-kadang ya tadi saya kadang-kadang dia tertimpa atau apa, saya tidak sempat. Ya. Saya tidak mengajak Anda untuk like dan subscribe channel saya ini. Saya tidak ada tujuannya hanya untuk pembelajaran. Ya, bisa Anda rewind untuk kalau misalnya ada hal-hal yang kurang untuk Anda pelajari kembali. Oke? Atau ada yang hari ini mengalami kedukaan atau halangan, bisa kembali mempelajari. Jangan lupa ya, di e-learning tetap absen. Oke. Selanjutnya kita tetap semangat ya. Kalau misalnya ya karena daring, saya tidak melarang Anda untuk sarapan dulu atau mungkin apa, penting segar. Kenapa saya pilih pagi? Ya kalau kita jadwal yang
sebelumnya itu agak berat. Sudah jam 3 sore dan ya kalian sudah penuh otaknya. Kalau masih pagi ya saya kira masih sedang. Oke. Selanjutnya kita masuk di topik kuartil. Ini juga seringkali kita dengar. Apa sebenarnya kuartil? Kuartil ini ya ini pengulangan juga. Adalah nilai yang membagi urutan data, kelompok data atas 4 bagian yang sama. Ya. Dengan garis bilangan kita lihat urutannya. Bagian pertama di sini, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Jadi sebenarnya ada Q1, ada Q2, dan Q3. Dia membagi 4. Kenapa hanya Q1, Q2, Q3, dan tidak ada Q4? Karena Q1, Q2, Q3 itu sudah membagi 4 sebenarnya. Anda perhatikan ya. Dari titik 0 ini ke Q1, Q1 ke Q2, itu yang kedua, Q2 ke ketiga, yang ketiga, ketiga ke titik yang di sini lagi. Itu 4 bagian bilangan. Tapi ingat, ini diurutkan, harus diurutkan. Nah, untuk data tunggal, ya, letak kuartil itu biasanya kita peroleh atau kita dapatkan dari menghitung data ke, ya, ini persamaannya, I dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena dia kuartil. Kuartil itu dari kuartet, 4. Data ke I itu adalah angka 1,2,3 dan seterusnya ya. Dari angka yang biasa kita gunakan ya. Dia tidak start dari 0, dia dasarnya dari angka bilangan asli. 1, 2, 3. Contoh, kita masuk ke contoh. Hasil pendataan usia dari 12 anak balita, kita pakai ukuran tahun, diketahui seperti berikut. 12 anak balita ya. Usianya balita yang pertama 4, balita yang kedua umurnya 3, balita yang keempat 4, balita yang kelima 2, balita yang keenam, dan sampai dengan balita yang ke-12 usianya itu adalah 4 tahun. Pertanyaannya, ya, tentukan Q1, ya, kuartil bawah. Q1 itu biasa disebut dengan kuartil bawah. Kemudian Q2 kuartil tengah dan Q3. Oke. Kalau kita kembali, ya ini Q1 data ke, kalau kita pakai KI kan berarti data ke I. Kalau Q1 berarti data ke 1 N tambah 1. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini atau kasus ini sebenarnya harus kita urut lagi. Kata kuncinya dia urutkan lagi. Sekarang kita perhatikan. Ya. Untuk menentukan kuartil ini, yang paling pertama kita harus tahu letak data yang kita mau cari di mana. Nah, menghitungnya adalah Q1 data ke 1 dikali dengan ya, berapa jumlah data kita tadi? N itu kan jumlah data adalah 12. Ya, 12 ditambah 1 dibagi 4. Jadi Q1 lokasi atau letak Q1 adalah pada data ke 1 dikali 13 dibagi dengan 4. 1 dikali dengan 13, ya 12 tambah 1 kan, 13 bagi dengan 4. Ya. Didapat berapa? Ya. Data ke 3, 1/4. Ya. Data ke 3, 1/4. Karena 3 kali 4 tambah 1, 12. Tambah 1, 13/4. 1 dikali dengan 13/4. 3/4. Ya, pecahan campuran begini mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Pecahan campuran di pelajaran-pelajaran dasar. Sekarang kita cari nilainya. Itu tadi baru letak.
Lihat, ya. Nilai Q1, ya, ini bukan ukuran penyebaran lagi, sudah ukuran letak ya, ukuran lokasi gitu. Ya, jadi cari letak, kita cari nilai. Nilai Q1 data ke 3 ditambah 1/4 atau data keempat dikurangi data ketiga. 1/4 data keempat dikurangi data ketiga. 1 ditambah dengan 1/4 dikali jumlah data keempat. Kalau kita lihat di urutan data tadi, data yang keempat itu adalah 2 dan data yang ketiga itu adalah 1. Jadi data ke-3 itu adalah angka 1 ditambah dengan 1/4 data keempat, yaitu 2 dikurang 1, dapatnya berapa? 1/4 dikali 1 ya 1/4. Jadi nilainya adalah 1 plus 1/4 atau 1/4. Ya. Oke. Lalu kita pindah ke Q2. Dari persamaan QI, data QI dalam kurung N plus 1 dibagi dengan jumlah dibagi dengan 4. Sekarang letak Q2. Kita cari letak dulu, baru kita cari nilai. Data kedua, ya, ini data kedua dikali dengan 12. 12 dari mana? Oke. Kalau kita lihat tadi 12 itulah data yang paling tengah setelah kita maksud saya kalau kita lihat dari susunan ini adalah 12 anak balita maksud saya. Ya, 12 anak balita ditambah dengan 1 bagi dengan 4. Data kedua berapa jumlah balita? 12 tambah 1 dibagi 4. Ya. Kalau Q1 tadi 1/4, 1 bagi 4. Sekarang yang di tengah karena data kuartil tengah itu 2 dibagi 4 atau 1/2-nya, tengahnya data kan seperti itu. Sehingga kita dapat untuk letak Q2 adalah data ke 2 kali 13 ya. 2 kali 13 berapa? Ini 13 kali 2 atau 2 kali 13. Dapat 26 dibagi dengan 4 atau 1/2 dari 13. Dapat 6/2 atau 13/2. Ya, 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. 13 bagi 2. Oke. Karena di atas adalah 17 kali 2 dapat 26 bagi 4 dapat 6 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cari nilainya. Nilainya berapa? Itu baru letaknya tadi. Nilainya kita peroleh dari data ke-6 1/2. Data ke-6 ditambah 1/2. Di mana 1/2 itu diambil dari maksudnya dikali dari dikalikan maksudnya. Data ke-7 dikurangi data ke-6. Ya. Data ke-6 kita lihat di urutan data adalah 3 ya. Ditambah dengan 1/2 dari data ke-7. Data ke-7 3. Data ke-6 3. 3 kurang 3 ya 0. 1/2 kali 0 ya hasilnya 0. Maka nilai Q2 adalah 3. Coba perhatikan tadi nilai Q1 itu 1/4, nilai Q2 adalah 3. Sekarang nilai Q3. Kita cari dulu letaknya. Letak Q3 sesuai persamaannya adalah data ingat 3 itu data Q3 itu 3/4 dari 12 anak tadi ditambah 1. 3 dikali dengan 13 dapat 39 dibagi dengan 4. 39 dibagi 4. Ya. Oke, kita dapatkan
data ke 9 3/4. 9 kali 4 36 tambah 3 39 39/4. 3/4. 9 3/4. Nilai Q3 data ke 9 ditambah dengan 3/4 bagian data. Dari data ke 10 dikurangi data 9. 4, data ke 9 itu kan kalau kita urutkan dari data tadi yang 12 anak itu dapat nilai 4. Ditambah dengan 3/4 dikali dengan data ke 10 dikurangi data ke 9. 4 dikurangi 4. Sama dengan hasilnya 3/4 dikali 0 kan 0. Jadi hasilnya nilai 4. Nah, nilai Q3 4, nilai Q2 3, dan nilai Q1 1/4. Ya. Oke, bisa dipahami ini. Kemudian ada juga jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Rumusnya adalah QD atau QD adalah sama dengan 1 dibagi dengan 2 dikali Q3 dikurangi 1. Q3 tadi kita dapat berapa? Nilainya 4. Misalnya kalau kita pakai data tadi. Q1 dapat 3/4. Nah, Q1 kita dapat 1/4. Q3 kita dapat 4. Ya. Jadi kalau kita mau hitung data tadi berapa simpangan kuartilnya, 1/2 ya, dikali dengan 3 dikurang berapa? 1/4. Ya. Oke. Untuk data kelompok nilainya simpangan kuartil ini nilainya Q1 sama dengan tepi bawah kelas 1 atau B ditambah dengan panjang kelas atau P dikali dengan I kali N. N itu adalah jumlah data dibagi 4 dikurangi dengan F yang huruf besar ini jumlah frekuensi pernyataan atau keterangan dari F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas QI. Kemudian semuanya dibagi dengan F atau frekuensi kelas QI. Mana catatannya I adalah 1,2 dan seterusnya bilangan asli. Itu untuk data kelompok. Nah, kalau kita praktikkan, aplikasikan untuk data kelompok, seperangkat data seperti ini mungkin daftarkan saja. Nilai kuartil untuk data kelompok ini berapa? Q1, Q2, dan Q3. Ya. 45, 49, 3, 50 sampai 54, 6 frekuensinya. Sampai yang di bawah 70 sampai 74, 4. Jumlah seruan data 40. Ya, pelan-pelan kita lihat. Untuk menentukan Q1-nya kita perlu 1/4 dari keseluruhan data. Ya, ingat, kalau kita bicara kuartil, Q1 itu adalah 1/4 bagian data. Q2 adalah 2/4 atau 1/2 bagian data. Dan Q3 adalah 3/4 atau 75% bagian data. Oke, kalau kita lihat Q1 berarti 1/4 dari 40 tadi. Ya, ini kan 40 di bawah. 1/4 dari 40 kalau kita dapat hitung berarti adalah 10 data. Jadi Q1 terletak pada kelas interval. Kita lihat kembali datanya ini. Kelas interval yang ada di frekuensi yang 10. Ada 1/4 bagian data itu ada di sini, bagian sini di kelas ketiga ini. Oke. Dengan B-nya adalah 55. Kembalikan dulu. Ya, ini batas bawahnya, tepi bawah dari kelas ini adalah 55, tepi atasnya 59. Oke. Dengan P sama dengan 5, P itu adalah panjang kelas. Ya. Kita kembalikan lagi.
Ini 55 dengan 59 itu panjang kelasnya berapa? 5. 55, 56, 57, 58, 59, 5. Ya, panjang kelas. Jadi B sama dengan tepi bawahnya 55, P-nya 5, F besarnya adalah 9. Dari mana ini 9? Anda perhatikan. Nilai frekuensi jumlah dari semua nilai yang sebelum dari kelas ini. Ya. 6 tambah 3 kan 9. Kalau sesudahnya berapa? 12 tambah 5 tambah 4. Jadi ini kan yang kita pakai sebagai dugaan tempat nilai Q1 itu. Ya kan? F kecil sama dengan 10, yaitu frekuensi dari kelas ketiga. Nilai Q1 akhirnya dapat kita selesaikan, yaitu ini sesuai dengan persamaan tadi. Tepi bawah, yaitu B, adalah 55. Panjang kelas berapa? 5. B ditambah panjang kelas 5, kurung. Ini sesuai dengan persamaan tadi. 1 kali dengan banyaknya data 40. Dibagi dengan ya 4. Dikurangi dengan F besar. Ya. Dibagi dengan F kecil. 10. Sehingga kita peroleh nilai 55 ditambah 5 dikali 1/10 ini semua jadinya 1. Karena 40 bagi 4 kan 10. 10 kurang 9, 1. 1/10. Ya. 55 tambah 5 kali 1/10 dapatnya 55,5. Itu adalah Q1. Untuk Q3 ya silakan Anda baca sendiri, ini bisa ya. Nanti saya bagikan juga slide-nya. Prinsipnya Q3 itu 3/4 bagian dari data itu. Ya, tinggal memasukkan saja nilai-nilainya. Saya kira gampang ya. Tinggal mengganti angka 1 tadi menjadi 3. Dan begitu juga untuk apa namanya? Semi interkuartilnya, ID, mana nilai Q3 dikurangi dengan Q1 dibagi dengan 2/2. Tadi hasilnya dapat 4,54. Ya, mudah-mudahan masih semangat. Kita pindah lagi ke topik persentil. Ya, ukuran lokasi ini juga ukuran letak. Persentil adalah sekumpulan bilangan yang membagi kelompok bilangan itu menjadi 100 bagian. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 99. Kalau tadi 1 maksudnya membagi 4, ini dia membagi 100 bagian. Tentunya harus menjadi syaratnya adalah dia juga harus diurutkan dari yang kecil. Nah, untuk persamaannya persentil letak, kita cari dulu letaknya, didapat dari data ke I N plus 1 dibagi dengan 100, di mana I itu dari angka 1 sampai dengan 99. Oke. Ya, kalau kita lihat contoh data berikut adalah data rekan ini ya. Susunan data ya, mungkin ini adalah usia anak di bawah 12 tahun. 9 usia 3 tahun, 8 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Pertanyaan. Tentukan dari data itu, tentukan P20 dan P70 ini. Persentil 20 dan persentil 70. Nah, fokus kita adalah pada persamaan ini. Kalau yang ditanyakan 20 berarti I-nya ini harus diganti 20. Data letaknya adalah data ke-20 dikali dengan banyaknya data. Kalau kita lihat banyaknya data ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti kita akan tulis di dalamnya itu adalah untuk misalnya P20 20 dikali dengan ya 10 ditambah dengan 1 dibagi 100. Oke.
Coba kita lihat. Nah, data kita urutkan dulu. Ingat, kalau diurutkan, letak P20 itu data ke 20, 10 tambah 1 bagi 100. Atau data ke 20 per 100, 20 kali 11 dibagi 100. Atau data ke 2, 1 per 5. Nilainya, data kedua plus 1 per 5 itu diambil dari, maksud saya nilainya itu diambil dari data kedua ditambah dengan 1/5 data ketiga dikurangi data kedua. Dapatnya 4. Data kedua itu kan kalau diurutkan, ya ini. 4 ditambah dengan 1/5, ya, 1/5 dikali dengan data ketiga. Data ketiga 5, data kedua adalah 4. Sehingga dapat 4 1/5 atau 4,02. Lalu kita lihat pertanyaan yang berikutnya adalah berapa letak dan nilai P70. Ya, tinggal masukkan nilainya semuanya kan mudah ya. 70 atau I tadi kita masukkan 70 kali 10 tambah 1 per 100. Berarti data ke-7, 7 per 10. Nilainya data ke-7 tambah 7 per 10 kali data ke-8 kurang data ke-7. Sehingga kita dapat 7 ditambah dengan 7 per 10 di 8 per 7 atau sama dengan nilainya adalah 7, nah, untuk data kelompok didapat dari nilai PI ya sama dengan tadi juga, tepi bawah tambah panjang kelas, hanya yang di bagian kurung ini I kali N per 100 dikurangi F besar, di mana I-nya itu adalah 1,2 sampai dengan 9. Ya. Sementara untuk jangkauan persentil itu didapat dari persamaan P90 dikurangi P10. Nah, 90 harus kita hitung lagi dulu. Kita dapatkan kita kurang. Ya, kita masih menggunakan angka ini atau tabel jangkauan. Kita mau hitung jangkauan persentil dari data yang berkelompok. 50 sampai 59 ada 7 orang, 60 sampai 69 10 orang, 70 sampai 79 15, 80 sampai 89 12, dan 90 sampai 99 6 orang. Jumlahnya ada 50. Nah, penentuan P10 untuk menentukan persentil 10, ya kita dapatkan 10 dibagi dengan 100 kali 50 bagian data. Sama dengan 5 data. Artinya P10 itu terletak pada kelas interval yang pertama dengan tepi bawah 50, panjang kelas 10, F besar atau jumlahnya adalah 0 dan frekuensinya 7. Kalau kita masukkan nilainya dapat 57,14. P90 ya masukkan saja juga 90 per 100 kali 50 data 45 bagian data, artinya P90 terletak pada kelas interval kelima. Kalau kita perhatikan tabel tadi ya, dengan B lebih bawah 90 dan F itu sama dengan 44, F kecil frekuensi dengan 6. Dapat nilai P90 adalah 90 tambah 10 dan seterusnya 91,7. Jangan lupa jangkauan persentilnya P90 dikurangi P10 dapat 91,67 dikurangi 57,14 dapat 34,5. Nah, ini latihan. Tambahan yang tadi juga, silakan tulis. Latihan juga dan tolong lengkapi dengan yang tadi. Usia 5 orang siswa yang dideteksi kurang gizi adalah bagi berikut. Ada sebuah survei mendeteksi
pada balita yang kurang gizi atau siswa yang kurang gizi. Dilihat usianya. Usia 7 tahun, 6, 7 tahun, 8 tahun. Besarnya yang ditanya adalah besarnya si pangan rata-rata dari data. Ini kan data tunggal. Ya, tinggal masukkan dalam persamaan. Tapi kita harus menghitung dulu X dan X bar-nya berapa. Oke, saya kira ini jelas. Ada pengulangan seperti tadi. Nah, ini kalau kita menghitung standar deviasi, ya ini untuk mempermudah juga. X kurang X bar, X kurang X bar kuadrat. 4 dengan X bar kita adalah 5, jadi 4 dikurangi dengan 5 ya. 6 kurang 5, 7 kurang 5, 6 kurang 5, 3 kurang 5, 2, 4 kurang 5. Nilainya kita kuadratkan supaya dia tidak menimbulkan masalah. Karena dia min. Ya. Min 1 kali min 1. Terus sampai di bawah. Sehingga X kurang X bar itu sama dengan 12. Nah, ini adalah standar deviasi akar dari sigma X kurang X kuadrat. Maksud saya sigma X kurang X bar, ya ini dikuadratin. Standar deviasi kalau dengan cari persoalan atau namanya contoh kasus itu kita dapat akar 12 berbentuk seperti ini. Nah, ini sisanya silakan Anda berkreasi sendiri dari topik yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini bagus. Bisa Anda lihat. Tes. Mudah-mudahan masih fokus. Lama juga ya. Bentar ya. Mohon bersabar.
Kursornya tidak. Ya, sekali lagi minta maaf, saya minta maaf ada sedikit gangguan dan oke.